بسم الله الرحمن الرحيم. Ta'wil wahdina ila sawa'i sabil wa bisanadi muttasil al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid daraini amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi' mardana wa sahih as-sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir, bertemu, bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak, Ibu-ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak tasawuf dari kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pada kaji yang lalu sampai halaman 55 ya. Ya, silakan dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha wa qul Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa'udhu bika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha wa min qawli wa amali wa niyati wa i'tiqadi wa'udhu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu ay abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amri faj'al aqibatahu rusyda
ثم ادعوا بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها فقل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عيني وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به الصالحين. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian-kajian ilmu akhlak tasawuf yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama sufi yang sangat masyhur. Bukunya dibaca bukan saja oleh umat Islam tapi juga oleh mereka yang bukan Islam. Kitab ini mengajarkan adab. Adab kalau kita masuk dalam masjid. Dari mulai masuk ke masjid sampai sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ketika mendengarkan azan, mendengarkan iqamat, ketika sholat, dan setelah selesai sholat. Gitu. Semua sudah kita bahas, sekarang kita lanjut nih. Summad'u katanya. Kemudian engkau berdoa. Setelah membaca doa yang rutin, ya. Seperti Allahumma antas salam, ada kan? Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam sampai selesai. Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali gitu. Itu yang standar, yang pokok gitu. Udah selesai itu yang pokok-pokok. Baru nih summad'u ba'da dzalik. Kemudian engkau berdoa sesudah zikir itu katanya. Bil jawamil kawamil, dengan doa-doa yang komplit, yang sempurna kata gitu. Wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu ialah doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fakul, ini doanya gitu. Kalau nggak hafal, difoto aja nih kitab. Asal habis baca doa, asal mau baca doa dibuka. Apa katanya? Nabi mengajarkan Siti Aisyah, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku katanya, as'aluka memohon kepada engkau, kepadamu katanya, minal khair, kebaikan. Artinya apa? Hadis ini ingin memberikan penjelasan, hidup itu baik kalau berbuat baik. Hidup ini baru bernilai kalau diisi dengan kebaikan. Sumber kebaikan ada dari Allah, karenanya mintanya kepada Allah supaya Allah tunjukin ini kebaikan, ini kebaikan, ini kebaikan, kebaikan. Jadi Allah bimbing kita ke arah yang baik itu kan. Kulihi semuanya, ajilihi di dunia ini katanya, wa ajilihi nanti di akhirat. Ma'alim tu minhu, yang aku tahu dari kebaikan itu katanya. Wa malam a'lam, dan yang tidak aku tahu katanya. Wa a'udzubika minasyarr, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan. Hidup ini kalau bisa menghindari dari keburukan, sedapat mungkin dihindari keburukan itu. Kulihi semuanya katanya, ajilihi di dunia, wa ajilihi nanti di akhirat. Ma'alim tu minhu, yang aku tahu dari keburukan itu katanya. Wa ma lam a'lam, dan yang aku tidak ketahuinya. Itu yang pokok-pokoknya gitu. Jadi minta kebaikan, dijauhkan dari keburukan gitu. Yang ketiga yang menarik, was'alukal jannah, aku mohon kepada engkau surga gitu. Maksudnya tunjukkan kepada aku jalan-jalan yang membuat aku bisa masuk surga gitu. Bukan cuma minta masuk surga, tapi tunjukin jalannya supaya dengan jalan itu saya bisa masuk surga gitu.
Wa may yuqarribu ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan ke surga, katanya. Min qaulin, dari ucapan, ucapan-ucapan yang bisa membawa kita ke surga, katanya. Wa amalin, amal, katanya. Amal-amal yang bisa membawa kita ke surga. Wa niyatin, niat, katanya. Wa i'tiqadin, dan i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu, katanya, dari api neraka. Wa may yuqarribu ilaiha min qaulin, dan apa saja yang dapat mendekatkan kepada neraka. Min qaulin, berupa ucapan, katanya. Wa amalin, perbuatan. Wa niyatin, niat. Wa i'tiqadin, dan i'tiqad, katanya. Sampai situ ya. Biar ada catatan ya. Amaliyah setelah sholat fardu, katanya. Ya, artinya setelah salam kanan, salam kiri, itu yang bagus dibaca antara lain zikir dan doa yang standar. Standar itu yang umum, berlaku umum di masyarakat dan dicontohkan Rasulullah, gitu. Satu, istighfar 3 kali. Ini minggu lalu, pada pengajian yang lalu. Kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Itu baca. Kalau zuhur, asar 3 kali, isya 3 kali. Kalau maghrib, subuh 10-10 gitu. Kenapa 10? Karena ada hadisnya. Siapa yang membaca 10 kali kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai selesai 10 kali ba'da salatil maghrib, in mata lailan mata alal iman. Kalau dia meninggal malamnya, dia akan meninggal dalam keadaan iman, gitu. Wa man qara'a, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, sampai selesai 10 kali ba'da salati subhi, in mata naharan mata alal iman. Kalau dia meninggal pada siang harinya, dia akan meninggal dalam keadaan iman, gitu. Nah, sudah selesai doa selamat, Allahumma antas salam. Itu kan sudah ya, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, gitu. Itu ada hadisnya sahih itu, Pak. Ini semua ada hadisnya nih. Jadi nggak ngarang, gitu ya. Kalau ini sudah, itu baru dilakukan dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kalimat tahlil sekali. Jadi 100. Ini standar nih. Ya, hadisnya sahih, Bukhari Muslim, gitu ya. Jadi bagus dipraktekin, gitu ya, gitu. Nah, ini kalau ini sudah, baru yang tadi itu. Nah, sekarang yang kedua nih, doa yang lengkap seperti diajarkan Rasulullah. Pada Siti Aisyah. Itu. Jadi khusus Nabi mengajarkan pada Siti Aisyah. Apa doanya? Gitu. Allahumma inni as'aluka
mohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedua, dijauhkan dari keburukan di dunia dan di akhirat. Bisa tangkap ya? Minta kebaikan penting dong. Ya, itu. Jauhi dari keburukan penting juga. Yang ketiga yang strategis juga, ya, minta dimudahkan Allah bisa masuk surga. Mohon surga, mohon surga. Caranya apa? Ucapan, fi qaulin, ucapan, amalin, amal, ucapan yang bisa membawa masuk surga, gitu. Amal yang bisa membawa masuk surga, niat, i'tiqad, i'tiqad itu akidah. Jadi mohon masuk surga dengan dalam bentuk ucapan, amal perbuatan, niat maupun i'tiqad. Aduh, bagus banget. Ya, karena ini diajarkan Nabi pada Siti Aisyah, berarti penting banget gitu. Bagaimana Nabi itu ingin menyelamatkan keluarganya, beliau sendiri, istrinya, tuh, dengan cara ini. Gitu. Bagus sekali, ya. Meskipun buat Siti Aisyah, buat bapak bagus, buat ibu bagus. Dipraktekin nih. Kalau kitabnya nggak punya, foto aja. Gampang sekarang. Ya kan? Bagus sekali. Sekarang kita lanjut lagi. Wa as'aluka min khairin. Aku mohon kepada engkau ya Allah kebaikan, katanya. Ma sa'alaka minhu abduka, katanya. Apa yang telah diminta kepada engkau oleh hambamu, katanya. Dan nabimu wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, gitu. Jadi apa aja yang Nabi minta kebaikan kepada Allah, kami juga minta dong ya Allah, gitu. Jadi nggak disebut satu-satu. Kita nggak tahu doa Nabi apa aja kebaikan itu yang diminta, tapi kita minta secara global. Ya Allah, kami mohon kepada engkau kebaikan seperti halnya engkau diminta kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarrin, katanya. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada keburukan. Masta'adzaka minhu, ya, yang telah berlindung kepadamu daripadanya. Abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus banget, ya. Jadi minta kepada Allah, ya. Yang keempat, ya, yang gede, ya. Mohon doa seperti dimohon Rasulullah. Tuh. Apa yang diminta Rasul kita minta, gitu. Ya, Allah lebih tahu, gitu. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin, katanya. Ya Allah, apa-apa yang telah Engkau putuskan kepada aku, katanya. Di kodok itu putusan. Min amrin, dari suatu perkara, satu urusan, faj'al akibatahu rusdan, maka jadikanlah akibatnya adalah kebaikan. Jadi ini sangat strategis setelah minta doa seperti diajarkan Rasul, A, B, C, D, E, gitu. Meminta itu setiap putusan Allah, qada namanya, berujung pada kebaikan.
Gitu. Apa aja yang diqadha oleh Allah, diputuskan Allah, ujungnya kebaikan. Kebaikan, jangan qadha yang buruk ya Allah, gitu. Bagus banget. Wa ma qadaita, apa saja yang kau telah putuskan, gitu. Qadha diputuskan. Aku minta supaya ujungnya kebaikan, gitu. Kadang-kadang qadhanya itu ketidaknyamanan, nggak apa-apa. Tapi di balik ketidaknyamanan itu ujungnya adalah kebaikan. Apa misalnya Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih putranya, waduh berat banget tuh. Kalau bukan orang yang imannya kuat, hebat, waduh berat jalaninnya. Anak satu-satunya, kalau bahasa Kelapa Dua seile-ilenya, semata wayang gitu, sembelih gitu. Bagaimana tuh menghadapi perintah supaya menyembelih putranya, sementara kesayangannya, kecintaannya justru ada pada anak-anaknya itu, gitu. Ada pertempuran batin yang luar biasa, gitu. Nabi Ibrahim dengan sangat cerdas, gitu, bisa mengkompromikan kedua itu secara baik, dan hasilnya akibatahu rusdan, gitu. Akibatnya kebaikan. Apa contohnya? Malam pertama Nabi Ibrahim bermimpi tanggal 8, dalam mimpinya disuruh menyembelih putranya. Disampaikan kepada istri anaknya, belum sepakat. Malam tanggal 9 Dzulhijjah mimpi lagi dengan mimpi yang sama, gitu. Di jam yang sama, dengan pesan yang sama. Disampaikan kepada istri putranya, belum sepakat. Tapi sudah mulai arafah, sudah mulai ngerti. Oh, 2 malam berturut-turut mimpinya kok sama nih. Tuh. Tapi masih berat, gitu. Masa anak satu-satu disembelih, gitu. Malam ke-10 mimpi lagi, gitu. Dengan mimpi yang sama, di jam yang sama, dengan pesan yang sama, dengan perintah yang sama. Akhirnya gimana? Tanggal 10 pagi disampaikan kepada istri anaknya, baru falamma aslama, katanya. Ketika keduanya telah berserah diri, udah pasrah. Pasti ini Allah ini, gitu. Hasilnya sungguh menakjubkan. Apa benar? Akibatahu rusdan, akibatnya rusdan, ya, sangat-sangat menakjubkan. Apa itu? Ketika disembelih, ternyata yang disembelih bukannya anaknya, tapi seekor bidhin azim, seekor domba besar. Nah, yang kita minta kayak bisa begitu, gitu. Nggak apa-apa orang hidup mesti sulit, gitu. Orang hidup mesti tidak nyaman. Justru tidak nyaman dan sulit itu memacu kita untuk pinter, cerdas, gitu. Kalau kita nggak punya tantangan, nggak punya persoalan, nggak cerdas-cerdas, gitu. Jadi rupanya Allah mau mencerdaskan Rasulnya begitu hebat, gitu. Ya, cerdas emosinya, bisa mengendalikan diri, sukses, gitu. Bagus nih Pak, sangat baik. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rusdan. Apa saja yang telah engkau putuskan, katanya, kepada aku dari suatu urusan, jadikanlah akibatnya baik. Bagus banget. Bisa diikutin ya? Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Siti Aisyah. Nah, sekarang doa yang diajarkan Nabi kepada Siti Fatimah, anaknya. Kalau tadi istrinya, sekarang pada anaknya nih. Nih ya, ABCDEF, doa seperti wasiat Rasul pada Siti Fatimah. Ya, itu Siti Fatimah nih. Apa katanya? Summa ud'u bima awsabihi. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang telah berwasiat kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Fakul, ini dia doanya.
Doa yang diajarkan Nabi pasti doa yang strategis gitu. Doa yang sangat ampuh gitu loh. Apa katanya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang senantiasa hidup. Ya Qayyum, wahai yang terus menerus menegakkan segala sesuatu katanya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai katanya yang mempunyai kemuliaan dan keagungan katanya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau katanya. Bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku mohon tolong. Astaghitsu kalau bahasa kita orang yang kelelep nggak bisa berenang. Bisa dibayangkan nggak? Kelelep nggak bisa berenang. Astaghits, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kayak apa tuh? Orang lagi susahnya sangat susah. Gitu. Yang bisa nolong cuma Allah. Gitu. Astaghitsu katanya. Wa min adzabika, dan dari siksaanmu. Allah kalau nyiksa nggak kira-kira. Buat orang kafir ya. Gitu. Astajiru katanya, aku mohon pertolongan katanya. Jadi kalau urusan-urusan yang sangat strategis, astagitsu. Kalau azab, astajiru katanya. La takilni ila nafsi, janganlah engkau katanya membebani aku kepada diriku. Wala ila ahadin min khalqika, dan tidak pula kepada seseorang dari makhlukmu katanya. Tarfata ain, sekejap mata pun katanya. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah bagiku akan urusanku semuanya. Orang hidup banyak urusannya, betul nggak? Urusan dunia, urusan akhirat, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan macam-macam. Perbaikilah ya Allah gitu, supaya dari waktu ke waktu semakin baik, semakin baik, semakin baik gitu. Bima aslah tabi solihin, dengan apa yang telah engkau memaslahatkan kepadanya orang-orang yang soleh. Waduh, bagus banget, bagus banget ya. Nah, doa ini sifatnya individual. Kalau Bapak mau membaca doa untuk orang banyak, jadi imam, mesti dimodifikasi gitu. Bisa tangkap nggak? Ini doa buat pribadi, jadi buat Siti Fatimah. Kalau Bapak mau baca doa ini sebagai imam, nah mesti dimodifikasi. Nih misalnya, Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghitsu. Bisa kan? Diam aja. Astaghitsu jadi nun, nastaghitsu gitu. Jadi minta tolong semuanya nih gitu. Wa min adzabika nastajiru gitu. Bisa tangkap ya? Tadi nastaghitsu, sekarang nastajiru. La takilna gitu. La takilna ila anfusina wala ila ahadin min khalqika, tetap ini tarfata ain wa aslih lana. Bisa nggak tuh? Ini kalau jadi imam, kalau sendirian. Tapi Bapak kalau baca doa buat orang rumah kan, istri, anak, ini baca jamak dong. Wa aslih lana sya'na gitu. Kullahu bima aslahna, bima aslahta bihi solihin, boleh ya. Bisa tangkap ya? Tapi untuk kelas, untuk tingkat yang pertama sekarang begini dulu deh, ini dulu. Ini kalau ini sudah mapan, udah loncer, apa loncer? Udah loncer. Udah gitu. Udah gampang, tinggal ngerubah bisa tuh gitu, nggak apa-apa. Seandainya Bapak misalnya mesti baca doa buat anak istri kan begitu, pakai ini dulu sementara, belum mahir nggak apa-apa gitu. Tapi mesti dirubah
kalau baca berdoa untuk berjamaah di masjid mesti dirubah. Jelas? Baik. Jadi kaya dengan doa nih ya gitu. Kita lanjut lagi ya. Summa qul ma qalahu Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Allahumma inni asbahtu la astati'u naf'a ma aqrabu wa la amliku naf'a ma arju asbahal amru biyadika la biyadika ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala fakiru afkau minni ilaika wala dhamniya agna minka anni. Allahumma la tusmit bi aduwi wala tasuk bi sodiki wala taj'al musibati fi dinini wala taj'al dunya akbar hammi wala mablagha ilmi wala tusallid alayya bidambi wa man la yarhamni. Iya baca lagi. Summadda bima badalaka minad da'awatil mashhurati wahfadha awradnahu fi kitabid da'awati min kitabi Ihya'il Ulumuddin wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan muja'atan ala arba'i wa wazifatin fi da'awati wa watifatin fil adkari wa tasbihati wa tuqarriruha fi subhatin wa watifatin fi qira'atil Qur'an wa watifatin fi tafakkuri wa tufakiru fi dunubika wa hawa khotoyaka wa taqsirika fi ibadika maulaka fi ibadati maulaka wa ta'arudika li'iqabihil alimi wa sukhtihil alim. Ya, begitu dulu ya. Sekarang kita kaji dulu ya. Summa qul, kemudian bacalah katanya. Diajarin sama Imam Ghazali. Udah baca doa-doa ini semua. Maqalahu Isa, doa yang telah dikatakan, diucapkan oleh Nabi Isa gitu. Ala nabina, kepada Nabi kita wa alaihi salatu wassalam, dan kepada Nabi Isa rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah. Jadi Nabi Isa pernah mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Allahumma inni asbahtu, ya Allah sesungguhnya aku jadi, katanya, aku di pagi hari ini la astati'u, tidak mampu, daf'a ma akrahu, menolak apa yang aku tidak sukai, katanya. Ya Allah, kalau bahasa kita nih, di pagi ini saya tidak mampu menolak apa yang aku tidak mampu menolaknya gitu. Wala amliku naf'a ma arju, katanya. Dan aku tidak memiliki kemanfaatan, katanya. Ma arju, apa yang aku harapkan. Wa asbal amru biyadika, dan jadilah urusan berada di tanganmu, katanya. La biyadi ghairika, bukan di tangan selainmu, katanya. Maksudnya apa? Seluruh persoalan yang dihadapi manusia seluruhnya dalam kuasa Allah. Bisa tangkap nggak? Nggak ada yang bisa memecahkan, tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah. Gitu. Wasbahtu murtahinan bi amali, dan jadi aku menerima gadai dengan amalku. Maksudnya gimana? Aku mengharapkan dengan amalku ini dapat manfaat gitu, dengan kebaikan ini. Fala fakir afqaru minni, maka tiada orang fakir yang lebih fakir daripada aku, ilaika, kepada engkau. Nabi Isa itu orang paling fakir, Pak.
Ya, paling fakir sedunia. Gimana fakirnya? Nabi Isa itu nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya apa-apa, gitu. Nggak punya istri, Nabi Isa itu nggak punya rumah, nggak punya harta, gitu. Makanya orang paling fakir sedunia Nabi Isa. Gitu. Dan Nabi Isa sendiri ngomong nih, wala fakir afqar minni ilaika, wala ghaniya aghna minka anni, katanya. Dan tiada yang kaya yang lebih kaya daripada engkau paha kaya Allah. Allahumma la tusmit bi aduwi, ya Allah, janganlah engkau memberi, katanya, ya, gembira dengan ujian padaku, katanya, kepada musuhku. Wala ta'su'bi, dan janganlah memperhatikan sebab musibah itu sodiki, kepada sahabatku. Maksudnya jangan kau timpakan musibah itu juga kepada sahabatku gara-gara engkau menimpakan pada aku. Wala tajal musibati fi dini, janganlah menjadikan musibahku, katanya, dalam agamaku, katanya. Maksudnya jangan kau jadikan musibah itu menimpa agamaku, katanya. Wala tajalidun akbar hammi, katanya. Dan tidaklah engkau jadikan, janganlah engkau jadikan perkara dunia sebesar-besar cita-citaku. Gini maksudnya, jangan engkau jadikan urusan dunia ini sebesar-besarnya fokus hidup saya. Bangun tidur ingat dunia, dunia terus, mau tidur masih ingat dunia terus. Dunia tuh harta, pangkat, jabatan, kedudukan, itu aja. Gitu. Jangan kau jadikan itu segala-galanya, gitu. Akbar hammina, sebesar-besarnya cita-citaku, katanya. Wala mablagha ilmina, dan bukan tujuan akhirku, katanya. Ilmi, katanya. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamni, jangan engkau, katanya, mengirimkan, kalau saya terjemahnya gitu, jangan kau mengalahkan kepadaku sebab dosaku, katanya, man la yarhamni, kepada orang yang tidak menyayangi kepadaku. Ini doa-doa ini meskipun dari Nabi Isa bagus, karena kita sistem keimanan dalam Islam itu tidak membeda-bedakan Nabi satu dengan yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ada kan? Kami tidak membedakan rasul yang satu dan rasul yang lain. Kalau kami beriman sama Nabi Muhammad, kami juga beriman sama Nabi Isa. Kami juga beriman sama Nabi Musa. Kami juga beriman sama Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Gitu. Dan beliau-beliau itu ketemu waktu Nabi Mi'raj ke langit. Kalau Bapak baca hadis Muslim itu, begitu sampai di langit pertama, Nabi ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi-Nabi. Langit kedua ketemu dengan Nabi Yunus. Langit ketiga terus ketemu dengan Nabi-Nabi yang lain. Gitu. Dan Nabi-Nabi itu ketika ketemu Nabi mengucapkan selamat. Marhaban bika, gitu. Ya akhi, ya waladi, gitu. Selamat datang wahai saudaraku, katanya, wahai Nabi, katanya gitu. Nabi Muhammad tanya, siapa nih Jibril? Ini ada Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam, gitu. Jadi udah ketemu. Ya, jangan dibayangin Nabi Adam, Nabi Muhammad nggak pernah ketemu, gitu. Artinya apa? Beliau-beliau itu satu kesatuan, satu paket dengan nabi-nabi yang lain. Semuanya adalah Islam. Kedengeran? Yang bangun cuma 2 orang. Ragu-ragu. Jadi semua nabi, semua rasul itu agamanya satu. Dinul Islam. Bapak baca nanti bukunya Profesor Said Sabiq. Yang kita fotokopi itu mana tuh akidah tuh. Itu seluruh nabi, seluruh rasul itu agamanya satu, agama Allah. Agama Allah itu apa? Tauhid, dinut tauhid. Agama tauhid itulah Islam. Bahwa kemudian umatnya berubah, bukan nabi yang salah, umat yang berubah. Yahudi misalnya, ketika Nabi Musa
wafat, Nabi Harun wafat, umatnya bergeser gitu. Kata orang ini, waqalatil Yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Bergeser tuh akidahnya gitu. Bisa tangkap nggak? Mereka mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Di mana bergesernya? Sudah tidak lagi tauhid. Jadi bukan nabinya, orangnya. Bisa tangkap? Umatnya, orang Yahudi. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan al-masih putranya Allah. Tuh. Jadi yang bergeser orang Nasraninya, bukan Nabi Isanya. Nabi Isanya tetap tauhid. Kata Nabi Isa kepada orang Bani Israel, ya Bani Israel a'budullah Rabbi wa Rabbukum. Hei Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbi, dia Tuhanku katanya, juga Tuhan kamu gitu. Bisa tangkap? Ini Abdullah, saya cuma hamba Allah katanya gitu. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku diberikan kitab suci namanya Injil dan aku dijadikan seorang nabi. Nabi Isa bilang gitu di Quran. Nanti baca surat Maryam. Dan ditulis tuh gede-gede tuh ayat itu di depan, di dekat masjid, di depan. Kalau dari Masjid Al-Aqsa, Bapak kalau ke arah barat ada gereja kebangkitan namanya, The Church of Resurrection. Di sini gede-gede tuh, di depan gereja itu ada masjid yang dibangun oleh Sayyidina Umar. Gede, tulis gede gitu. Bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab terjemahnya, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Jadi Nabi Isa sendiri bilang, saya hamba Allah, bukan Tuhan. I'm a servant of God katanya, kata Nabi Isa. Gede-gede ditulis. Bisa tangkap? Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, umatnya bergeser lagi gitu. Kedengeran? Makanya Nabi Isa ketika menyampaikan ini, doanya ini ditulis oleh Imam Ghazali. Ada hadisnya gitu. Bisa tangkap? Kita lanjut lagi. Jadi kita boleh dibaca berikutnya nih, A, B, C, D, F, G ya. Doa Nabi Isa disampaikan pada Rasulullah. Bagus dibaca. Kalau Bapak baca Quran itu di lembar terakhir ada doa khatmil Quran. Ada tuh doa Nabi Isa dikutip sini. Ya. Wala tajalidun akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina gitu. Ada ya gitu. Jadi kalau orang lain sudah tahu, kalau kita baru tahu jangan bilang bid'ah. Baru dengar ada doa Nabi Isa dimasukin bid'ah. Ini baru tahu, orang udah tahu dari dulu. Paham nggak tuh? Jadi belajar terus. Tausiahnya saya minta terus belajar. Jangan merasa puas dengan ilmu yang kita dapat. Kalau kita baru tahu A, orang itu sampai Z. Gitu. Jangan merasa paling benar-benar sendiri A nih gitu. Ternyata ada B, ada C, ada D, ada E, ada F gitu. Ini contohnya. Kita lanjut lagi. Sumat ubima badalaka minad da'awatil masyhurat katanya. Kemudian berdoalah dengan doa yang mudah bagimu. Nah, sekarang diberi kesempatan tuh. Ya, untuk kita berdoa sesuai dengan yang kita perlukan itu. Ya. Daripada doa-doa yang masyhur katanya gitu. Silakan, banyak kan doa yang masyhur. Kalau Bapak baca Quran ada 100 doa di Quran. Nah, ABD ya, sekarang ketiga nih. Doa yang masyhur. Yang masyhur bisa dari Quran. Ada 100 doa.
Kalau bapak baca Quran ada 100 doa, kalau ibu baca Quran ada 100 doa. Dari doanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bisa tangkap? 100 doa kalau dibaca double mulut. Ada kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, doa Nabi Adam. Tuh. Banyak. Rabbi habli minas solihin, doa Nabi Ibrahim gitu. Tuh. Yang umum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ada 100, Pak. Tuh. Bapak lihat tafsirnya Profesor Wahbah. Di dalam Quran yang 6.000 ayat lebih itu ada 100 doa gitu ya. Ada ribuan doa yang berasal dari sunnah. Nah, dari Rasulullah ribuan, banyak sekali gitu. Di kitab Sahih Bukhari banyak tuh hadis-hadis isi doa gitu. Misalnya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ada kan? Wa a'udzubika min, itu doa Rasulullah itu tuh. Jadi sini aja udah banyak banget nih tuh. Cuman tausiahnya kalau bisa, kalau jadi imam jangan semua dibaca, kesian makmumnya, sampai pegel imam makmumnya, diangkat turun lagi, angkat turun lagi. Ini kapan kelarin sini gitu-gitu. Makanya Imam Ghazali ini sifatnya individual, pribadi gitu. Kalau Anda mau baca doa habis sholat yang begini bagus nih, urutannya kayak gini gitu. Ini nih. Silakan aja. Nah, kalau buat jadi imam, pilih yang mana yang relevan dengan keadaan gitu. Subuh misalnya minta rezeki, minta ditunjukkan rezeki gitu. Maghrib misalnya, ya Allah berikan kepada saya kemampuan bersyukur gitu. Isya misalnya minta kepada Allah diberikan kemampuan untuk besok lebih baik lagi. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, misalnya begitu. Itu jadi ada pas gitu. Jangan semua yang dihafal dikeluarin semua. Bukan nggak boleh, kesian gitu. Ada berdoa, ada membaca doa. Kalau membaca doa semua hafalan dikeluarin semua tuh. Kalau berdoa dari hati dia tuh. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu katanya, yang paling bagus doa 7 kalimat cukup. 7 kalimat cukup udah gitu. Coba gitu. Jadi yang pokok-pokok nih gitu. Nah, kalau mau sendirian baru tuh. Ini dari sini ke sini nih. Waduh, seabrek-abrek. Boleh, kenapa? Kalau kemaruk boleh kalau ini sih. Sendirian. Tapi kalau rame-rame jangan. Kesian jamaahnya. Paham nggak tuh? Jadi mesti bisa menempatkan. Dan jangan menganggap kalau banyak doa tandanya alim, belum tentu. Bu, doanya banyak nih alim, bukan, belum tentu, enggak. Orang nggak diukur dari situ, bukan. Paham nggak tuh? Dia bisa nggak menempatkan posisi doa itu sesuai dengan waktunya, gitu. Tangkap nggak tuh ya? Ya guru kan ngasih tahu boleh dong. Jangan malu. Ah, imam doanya pendek amat, biarin, tapi strategis gitu loh. Langsung pada tujuan, ini penting nih gitu. Gitu. Kita lanjut lagi. Wahfadha, hafalkanlah akan doa itu katanya. Dakwah tuh doa-doa itu. Silakan Bapak hafalin tuh doa-doa yang dari Quran. Rabbana hablana min azwajina, ada kan? Wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina. Bagus itu dihafalin, boleh gitu sih gitu. Auratnahu fi kitabid da'wat katanya. Yang telah kami datangkan
dalam kitab Ad-Da'awat dari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Bapak punya kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa banyak babnya, nanti ada kitab khususnya da'awat, doa-doa. Itu baca tuh. Wal takun awqatuka ba'da salati, dan jadikanlah waktu-waktumu sesudah salat subuh ila tului syamsi, sampai terbit matahari. Nah, sekarang dianggap sudah selesai nih. Nah, urut-urutan doa sudah selesai. Katanya, jadikanlah waktu-waktu Anda sesudah salat subuh sampai terbit matahari muwazza'atan, terbagi atas arba'a, katanya, atas 4 wadhaif, bagian atau aurat. Sekarang kita lanjut lagi. Ini udah ya. Nah, sekarang ini nih. Hah? Oh, foto dulu. Iya. Iya. Maju aja. Ini amal setelah sholat fardu. Ya, udah. Udah ya? Baik. Sekarang kita pindah nih, adab setelah sholat subuh sampai dengan terbit apa tuh? Matahari ya. Ila tulu' katanya. Ini dia. Jadi setelah sholat subuh apa yang mesti kita kerjain? Nah, dikasih tahu nih sama Imam Ghazali gitu, dikasih tuntunan 1, katanya gitu, ya. Kata beliau, wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu syamsi muwazza'atan ala arba'ati wadhaif. Waktu Anda, katanya, dari mulai habis subuh sampai terbit matahari, katanya, itu terbagi atas 4 bagian. 4 bagian doa. 1, wazifatin fil adhkar wa tasbihat. Jadi waktu kita nih dari mulai setelah selesai sholat subuh sampai terbit fajar terbagi atas 4 itu. Yang pertama zikir tasbih ya. Wa tuqarriruha fi subhah wazifatin fi qiraatil Quran. Baca Quran. Dan keempat, tafakkur. Itu. Bagi 4. Ya nggak mesti persis ya. Subuh jam berapa? 4.42 ya. Subuh jam 4.42 sampai syuruk, tulu', isyraq 1 menit ya. Berapa tuh? Hah? Jam 6.
21 menit. Ini dia. Jadi Bapak punya waktu 6, ya berapa tuh? 1 jam lebih ya. 1 jam seperempat ya. 1 jam seperempat bagi 4. Tidak mesti persis ya. Kira-kira alokasinya waktunya ini 1 jam seperempat kan 75 menit ya. 72 menit ya. 73. Bagi 4. 20 13 bisa dong. Nah, tuh. Begitu 6 lebih 1 menit sholat gitu, sholat isyraq. Saya tidak merekomen sholat isyraq kalau tidak tepat waktu. Kalau terlalu maju ke depan sini, kena yang haram. Kalau terlalu mundur, kena waktu duha gitu. Jadi mesti pas. Usahakan jam 6 1 menit, jam 6 3 menit, dan sekitar itu. Jangan setengah 8. Udah duha itu mah, atau setengah 7. Setengah 7 udah duha. Duha ya. Nih. Kan bisa diatur gini. Kita pinter-pinter dong aturnya. Hah? Ya 5 sampai 7 menit lah. 2 rakaat kan sebenarnya nggak lama Pak. Kuliah kulhu di 5 menit nggak kelar itu. Pertanyaannya, kalau baca Quran apa aja? Kan gitu. Nah, baca Quran di situ kan 20 menit ya. 20 menit itu kalau baca Al-Waqiah kelar itu. Kelar. Gitu. Selesai. Tuh. Baca Ar-Rahman 70 lebih cepat lagi, lebih bisa kelar. Bahasa boleh dipilih. Nah, bisa juga isi qiraatnya itu rutin. Misalnya kalau hari pertama juz 1, hari kedua juz 2, hari ketiga juz ketiga, begitu. Ada urutannya tuh gitu. Kalau misalnya 1 juz nggak kelar hari pertama, sisanya hari kedua. Gitu terus tuh. Ada disiplin yang dibangun tuh. Bisa tangkap? Bagus, Pak. Wiridan namanya. Ya, ada surat-surat yang maksurat. Nah, kalau tasbih udah tahu kan, ini zikir udah tahu. Catatan nih. Ada surat-surat yang dianjurkan. 1, Al-Waqiah. Baik. Masyurah, ya masyurah boleh. Masyurah. Al-Waqiah bagus. Al-Muluk Dukhan. Al-Kahfi kalau malam Jumat. Ini mesti udah gape nih. Apa udah gape, udah makan harian. Udah enteng aja. Al-Waqiah, Al-Muluk. Misalnya ini apa ada, nanti Bapak baca dalam kitab Nasoil Ibad ya. Ditulis Syekh Nawawi, ada hadisnya tuh, ada 10 surat yang kalau dibaca bisa menolak bala gitu, bisa menolak 10 hal yang lain gitu. Ya, antara lain Al-Waqiah. Ini bisa menolak kefakiran. Kefakiran tuh kemiskinan. Ada aja rezeki gitu. Ya tentu sambil usaha dong. Jangan angkring aja.
Baca, ntar ada aja jalan tuh. Dagang laku, kerja, rezeki ada aja tuh. Al-Waqi. Al-Muluk tamnu adzab al-qabri, bisa menolak adab kubur gitu. Kan ada banyak hadisnya tuh tentang orang yang diselamatkan Allah karena waktu hidupnya suka baca Al-Muluk. Waktu meninggal masuk kubur, ternyata dia dari kubur kedengeran suara dia baca Al-Muluk terus saja kayak putar kaset. Udah kelar balik lagi terus 30 ayat. Yasin, ya, jangan malu baca Yasin. Kata Nabi, surat Yasin 5 quriat lahu. Surat Yasin tergantung niat yang dipasang oleh yang bacanya gitu. Dukhon, ini kata Rasulullah, siapa yang suka baca surat Dukhon, Allah kawinkan dengan bidadari. Catat. Dicatat. Bidadara. Kalau perempuan ya suaminya udah. Ar-Rahman, ini arsnya Quran nih, pengantinnya Quran. Jadi Quran itu ada pengantin ini Ar-Rahman. Al-Kahfi itu bagus sekali di nurnya dikasih terang sampai ke Mekah sana. Ya, terus FGH. Ya, kata Rasulullah SAW, suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi. Bapak baca Tansuel Libat yang di At-Taqwa dibelajarin tuh. Ada di bab terakhir, bab 10. Al-Fatihah ini bisa menolak itu murkanya Allah. Jadi kalau kita sering baca Al-Fatihah, Allah nggak murka. Kalau Allah nggak murka, Allah senang. Kalau Allah senang, rezeki ngegojok dong. Kalau Allah murka, udah susah. Ya, seret. A, B, C, H, I ya. Nah, gitu. Apalagi katanya? Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ada seorang yang jalan sampai 200 km nggak makan, makannya cuma Al-Ikhlas doang. 200 km jalan aja Al-Ikhlas dibaca, nggak makan nasi. H-I-Y Surat Al-Falaq menolak hasadul hasidin, orang yang hasud. Orang Jakarta nggak semua demen sama kita. Kalau nggak demen, diem aja nggak bahaya. Kalau nggak demen, dia kerja malam-malam, datang ke Mbah Suro, matiin aja itu orang tuh katanya gitu. Ya nggak mempan nih Al-Falaq tuh. Nabi itu sebelum surah Al-Falaq turun, asal mau tidur baca doa, minta dilindungi dari kejahatan orang yang dengki tuh, dari kejahatan hewan melata itu, binatang buas, dari kejahatan manusia yang jahat gitu. Begitu surah Al-Falaq turun, doanya diganti dengan baca Al-Falaq gitu. Coba, bagus banget gitu ya. Jelas ya? Jelas. Baca deh ini. Ada lagi yang paling gampang ya. HIYK ya. Ayat kursi, Pak. Ada hadisnya, ada. Baca lagi kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kitabnya kitab tafsir Maroh Labid namanya. Ya. Ketika menafsirkan surat Al-Baqarah 255, Syekh Nawawi mengutip hadis Nabi, man qara'a ayatal kursi fi baiti marratan wahidah yafiruna minhu syayatin 30 yauman. Siapa orang membaca ayat kursi satu kali saja di rumahnya, setan ngacir 30 hari.
Kedengeran nggak? Jadi kalau baca 1 kali setan kabur sebulan, kalau kita cecer nggak mampir tuh setan. Ayat kursi nggak mampir. Coba Bapak lihat deh, rumah yang suka dibacain Quran dengan rumah yang nggak pernah baca Quran beda. Satu, kalau suka dibacain Quran biar nggak ada AC, adem aja, enak, tenang. Kenapa? Banyak malaikat turun. Tapi rumah yang tiap hari nyetel dangdut, gerah. Sekali-sekali sih nggak dilarang, cuma jangan dari subuh sampai isya. Bapak rasain deh. Kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan membaca Quran, gitu. Lain. Quran nih Pak nih, gitu. Jadi silakan ya, dari sini kan bisa dialokasikan nih ya untuk membaca ini ya, itu silakan. Kalau tafakur, apa yang ditafakurin kan gitu. Yang dipikirin apa tuh, gitu. Ya, Imam Ghazali bilang fi dzunubika, coba kamu pikirkan dosa kamu, katanya gitu. Selama ini pernah berbuat dosa apa aja, katanya. Wa khotoyaka, kesalahan-kesalahan kamu, katanya. Wa taksirika, kelalaian kamu fi ibadati maulaka, dalam beribadah kepada Allah. Tuh. Jadi gimana? Banyak kekurangan. Sholat sih sholat, cuman pikiran kemana-mana. Ada nggak gitu? Sholatnya di masjid, pikirannya di sono, di joglo. Jelas? Sholat sih sholat, cuman udah telat. Gitu. Subuh jam 6 kurang seperempat. Itu ya, kurang bagus dong. Gitu. Itu minta ampun pada Allah, tafakur tuh, gitu ya. Dan katanya wa ta'arrudika liqabihi alim wa sukhtil azim. Ya, kita mohon kepada Allah supaya kita ya jangan sampai terkena dari azab Allah yang sangat besar, gitu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini dulu kali ya. Kalau kebanyakan susah ngamalinnya. Ini aja udah banyak banget. Banyakan katanya gitu. Ya dikit-dikit, orang belajar dikit-dikit emang. Kalau ditelatenin pasti berhasil. Gitu ya. Apa sih yang bisa kita petik dari belajar gini? Kalau kita punya pengetahuan, punya pemahaman, kita tahu apa yang mesti kita kerjain. Jadi nggak ada nganggurnya, nggak ada kosongnya, gitu. Ada yang dikerjain, karena tahu abis ini gitu. Ini gunanya ngaji kitab ini Bidayatul Hidayah. Gitu. Kalau nggak bingung kita. Pagi-pagi bukannya sholat, ngelepus aja. Jelas? Tadi Allahumma antas salam wa minkas salam, doa selamat. Ada dalilnya. Jadi jangan ragu gitu. Ya, jangan karena ngedenger, oh nggak ada tuh dalilnya. Ada dalilnya. Bapak Mas baca deh kitab tafsir Marah Labid gitu. Pada tafsir surat Al-Insyirah gitu. Ada doanya, ada tafsirnya tuh, fa idza faraqta minas salatil mafruḍah fad'u, katanya. Apabila kamu sudah selesai dari salat fardu, berdoalah, gitu. Sebagaimana Nabi melakukan itu, gitu. Bahwa doanya minta selamat, bagus dong. Orang hidup kan pengen cari selamat. Kan tidak mesti semuanya doa diajarin sama Nabi, gitu ya. Ya, saya sarankan terus belajar ya. Jangan lalu dengar bid'ah nih katanya.
Nggak ada dalilnya, siapa bilang? Belajar dulu gitu, baca kitab gitu. Jelas? Ya. Misalkan pada subuh kan biasa orang zikir ya, entah itu al-masurat sama wiridul latif. Menurut Ustaz itu lebih bagus mana? Al-masurat atau wiridul latif dari karya Imam? Tiap zikir wirid ada gunanya. Kalau Mas nanti nanya maksurat gunanya apa gitu dulu gitu. Bindul latif gunanya apa gitu. Jadi kalau ente ini belajar tanya sama guru yang ngasih gitu. Apa wiridul latif itu buat apa sih gitu. Boleh tahu nggak isinya apa gitu. Coba saya bisa tahu ke isinya apa, materinya apa nih gitu. Kalau kita tahu, oh ini penggunaan buat ini gitu. Jadi, kalau cuma diwiridin doang tapi nggak tahu gunanya, nah jadi tadi tuh nggak ada gunanya nih karena nggak ngerti gitu. Bisa tangkap ya? Sebaiknya tanya sama guru yang ngajarin, ya. Kalau ngobrol sebaiknya nyari Rasulullah. Rasulullah kalau habis subuh tuh zikir, baru berhenti sholat isyraq baru ngomong gitu. Ini ngobrol dulu, makan ketan urap, nasi uduk. Enggak, isyraq itu penutup zikir subuh. Udah ngobrol, udah bercanda, ngerokok, baru soal isyraq. Nggak ngerti ceritanya tuh. Paham nggak tuh? Ya Pak, sayang dong Pak. Tadi tuh dimanfaatkan, awal waktu itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang strategis gitu. Ya kalau ngobrol, ntar kan bisa, habis sholat isyraq pulang bareng-bareng, jalan sama-sama, ngobrol baru. Tuh. Orang kita kebanyakan demen ngobrol. Oh lain, taklim lain. Taklim dengan ngobrol kan sama Pak. Kalau taklim ada yang dibahas. Saya bukan ngobrol sekarang. Saya kalau ngobrol nggak mau dijemput saya mendingan tidur di rumah. Gitu. Ini kan. Jadi enggak, kalau taklim ada yang dibahas. Ada yang dikaji, ada yang diteliti. Kalau ngobrol kan nggak karuan, kalau ngomong inilah itulah, macem-macem. Jelas ya? Kalau setelah salaman boleh nggak? Setelah salaman gitu, muter apa? Kan sudah dijelasin tuh. Kata Rasulullah, apabila dua orang muslim ketemu satu dengan yang lain, kemudian mengucapkan salam gitu dan berjabatan tangan, pada saat keduanya berjabat tangan, dosa keduanya dihapuskan Allah. Ada hadisnya, baca kitabnya gitu. Jangan langsung bid'ah nih. Kebanyakan bid'ah, mabuk bid'ah ntar kamu. Nggak mungkin Pak, orang ngerjain itu kalau emang haram nggak mungkin orang ngerjain. Kalau nggak suka salaman, jangan dibilang yang salaman bid'ah. Tadi hadis itu. Nabi ini kan misalnya kalau sehari kan kalau 70 sampai 75 istighfar ya maksudnya kalau saya biasanya nambah Nabi kan. Nah itu tadi tuntunannya ada 3 kali. Nah andai kata seseorang menjadi imam, bisakah atau bolehkah istighfarnya ditambah dengan 3 atau misalkan 15 supaya jumlahnya kalau 5 kali 75 gitu Rasul. Gimana Pak? Ya, gini. Ada hadis, Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, wallahi innil astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam 100 kali. Dalam hadis Muslim dikatakan 70 kali, bukan 75, 70 kali gitu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak habis sholat
digenapkan jadi kali 5, jadi semua jadi jangkap. Jawabannya gini, yang Nabi ucapkan tadi 70 atau 100 itu di luar sholat fardu. Nggak di yang sholat fardu ini karena ada hadis Muslim juga Pak. Bapak ada baca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ada hadis katanya karena Rasulullah SAW yastaghfiru thalathan ba'da sholatil mafruḍah. Rasulullah SAW istighfar 3 kali setelah sholat fardu. Jadi karena ada hadis itu, maka habis sholat fardu baca istighfar 3 kali. Kalau Bapak mau baca yang 100 kali di luar itu. Sebaiknya kalau imam mau baca 100 kali, 70 kali, kayak Nabi bacanya misalnya habis tahajud, habis witir, habis sholat sunnah. Jangan dibebani jemaah, kesian Pak. Gitu. Kelamaan sian. Ntar noleh tinggal dia sendirian. Gitu ya. Hanya satu mengenai tafakur tadi Ustaz. Jadi setelah kita melakukan beberapa tahapan yang terakhir adalah tafakur. Itu bagaimana jenis pelaksanaan dengan eling itu? Bukan. Tafakur itu menurut para ahli filsafat itu tradisi pemikiran Nabi. Nabi ngajarin tafakur, berfikirlah katanya. Ada hadisnya Pak. Tafakur itu ada hadisnya. Tafakkaru sa'atan khairun katanya. Mil'an fi raq'ah. Tafakur 1 jam itu lebih besar pahala dibandingkan sholat 1000 rakaat. Gimana caranya? Kan gitu pertanyaannya. Yang dipikirkan tadi, 1, dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini gitu. 2, kesalahan yang pernah kita lakukan gitu. 3, kelalaian yang pernah kita perbuat. Mungkin lalai, sholat telat, atau sholat sih sholat tapi pikiran kemana-mana gitu. Yang keempat tadi tuh ya, kita memohon, kita berlindung pada Allah dari azab itu Pak itu. Ya, bukan eling. Kalau eling ingat Allah gitu. Eling tuh ingat Allah, zikir gitu. Ya, gitu Pak. Itu di poin D, doa Nabi Isa disampaikan pada Rasulullah. Kenapa melewati Rasulullah ke Rasulullah? Ya, Rasulullah itu kan Rasul paling utama Pak. Jadi Nabi Isa tawasul kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Bertawasul. Itu ada ayat ya Pak, tawasul itu ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi bertawasul kepada Allah, mohon agar doanya dikabulkan melalui Rasulullah. Gitu. Nabi Isa tuh Pak. Maksudnya nggak langsung ke Allah. Ya mungkin karena Nabi Isa merasa ada yang lebih mulia, lebih unggul. Lain lagi, kan konteksnya beda-beda Pak. Ya. Dari segi untuk teknik zikirnya kan ada banyak yang banyak teknik zikir yang macam-macam. Yang zikir yang punya semangat banget, ada yang ada yang biasa aja. Terus doanya pun sama, baca doa itu kadang-kadang ada yang ngelawan gitu baca doa. Ada yang kalem, ada yang sampai nggak kedengeran sama makmum. Ya. Kita sebagai makmum boleh mengaminkan atau karena nggak kedengeran atau apa bacanya benar apa enggak, itu sikap kita mesti gimana? Ya, Nabi Muhammad tuh kalau baca doa tadi jawabul kalim, tidak banyak tapi mudah dipahami gitu. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu cepet-cepet, tapi orang bisa ngerti nih kemana arah doanya Nabi itu gitu. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu apa tadi nerleng, gitu sampai ini ngomong apa gue nggak ngerti gitu kata teman-teman. Jadi mesti jelas kalau ngajar atau jadi imam ya mesti jelas gitu. Ya. Kan tadrib, melatih, mengajarkan jemaah supaya tadribul ummah, supaya umat ini bisa ngerti gitu apa yang dia lakukan gitu. Yang kedua, kalau jadi imam tadi doa yang dibaca mesti jamak, bukan individual gitu ya. Jadi jangan nerleng aja gitu.
Kesian jamaahnya. Jadi kita kalau ngalamin itu ya Begini, kalau kita baik sangka, kalau sama imam ya baik sangka, kita anggap nih buat kita semua nih gitu. Meskipun kok bacanya Robik Firli wali daya kan dua pribadi gitu. Kita anggap aneh dia lagi lupa dia nih gitu. Kalau besok gitu lagi ya baru diingetin. Masa sih jadi imam baca Robik Firli kan enggak dong gitu. Robik Firlana wali dina kan gitu Pak. Gitu ya. Ngaji begini emang seru nih. Oh lain. Istighfar itu astagfirullahaladzim, permohonan ampun kepada Allah karena pernah merasa berbuat dosa gitu. Kalau Nabi Yunus itu tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kan gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta tuh tahlil. Tidak ada yang disembah kecuali Engkau ya Allah gitu. Subhanaka maha suci Engkau tasbih. Inni kuntu minadh zalimin itu pengakuan ikrar. Saya termasuk orang yang zalim, telah berbuat zalim gitu. Apa zalimnya? Dakwahnya tidak tuntas gitu. Iya, tidak tuntas gitu. Itu tasbih Pak namanya. Ya. Gitu ya. Kayaknya Mang Aib mau ngider nggak jadi, nggak ngider kayaknya udah berat aja dia nih. Kesian juga dah. Cukup dulu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.